Pak Daretno, kita jeda sebentar, kita akan mencoba untuk menghubungi rekan Pramadika Samudra yang saat ini berada di Pangkalan Bun untuk melihat perkembangan terkini evakuasi di sana. Pramadika? Ya. Bagaimana proses evakuasi di Pangkalan Bun saat ini, Pramadika? Ya, Rudi, hingga pukul 6:40 ini memang hingga saat ini proses evakuasi terpaksa dihentikan dikarenakan cuaca yang cukup buruk. Dan cuaca yang cukup buruk ini mengakibatkan gelombang ombak yang cukup besar setinggi 30 meter dan juga angin yang kuat dan juga awan-awan CB atau cumulonimbus yang dikhawatirkan oleh para pilot helikopter untuk mengangkut sisa dari jenazah, yaitu ada 5 yang berada di KRI Bung Tomo. Dan memang dapat kami informasikan bahwa informasi terakhir yang kami dapatkan di Pangkalan Bun ini adalah bahwa KRI Bung Tomo sudah mendekat atau merapat ke pelabuhan terdekat di Pangkalan Bun, yaitu Pelabuhan Kumai, di mana nantinya rencananya di sana 5 jenazah lagi akan diantarkan dengan melalui jalur darat, di mana nanti ada perahu kecil yang akan mengambil 5 jenazah tersebut dan langsung mengantarkannya melalui jalur darat ke Rumah Sakit Sultan Imanuddin yang berada di Pangkalan Bun. Dan tadi seperti yang dikatakan oleh Anton Kastilani yang merupakan Direktur Eksekutif DVI mengatakan bahwa setelah diangkut ke rumah sakit yang berada di Pangkalan Bun ini, maka jenazah tersebut akan langsung dibawa ke rumah sakit yang berada di Surabaya, yaitu Rumah Sakit Bayangkara di Jalan Ahmad Yani. Dan dalam prosesnya tadi, di 2 jenazah tadi yang sudah diangkut di rumah sakit yang berada di Pangkalan Bun, tidak dilakukan proses pembersihan ataupun proses pengawetan dengan formalin karena dapat merusak sidik jari dan juga DNA untuk dilakukan identifikasi. Dan memang hingga saat ini pihak dari DVI Polda belum melakukan identifikasi terhadap kedua jenazah tersebut, dan identifikasi dilakukan di Surabaya nanti. Dan menurut Anton sendiri memang normalnya dalam melakukan identifikasi jenazah adalah 2 minggu. Namun untuk kondisi seperti ini, apalagi di laut, seperti yang kita ketahui memang jenazah telah mengembang karena sudah 2 hari berada di laut, dan untuk itu diperlukan identifikasi waktu yang cukup lebih lama, di mana nantinya memang akan dilakukan upaya pertama, yaitu dengan melakukan identifikasi melalui sidik jari, setelah itu baru melalui DNA. Dan Anton juga berharap bahwa keluarga korban dapat bersabar untuk identifikasi karena ia mengatakan jika jasad adalah utuh, tidak ada yang terpisah, maka identifikasi dapat segera dilakukan atau dapat langsung dirilis siapa identitas dari jasad tersebut. Berbeda dengan jasad yang terpisah organnya, maka akan membutuhkan waktu lebih lama untuk identifikasi dikarenakan masih harus menunggu bagian tubuh lain yang terpisah tersebut. Rudi? Baik, Pramadika, Anda mengatakan bahwa saat ini proses evakuasi sudah dihentikan sementara. Anda punya informasi kapan akan dilakukan kembali proses evakuasi? Ya, kami tadi berbincang dengan Kepala Stasiun BMKG di sini, Lukman Soleh. Ia mengatakan bahwa memang untuk saat ini cuaca tidak mendukung dan akan dilakukan lagi esok hari. Ia merekomendasikan kepada Basarnas bahwa memang di pagi hari cuaca untuk di stasiun, untuk di Pangkalan Bun ini tidak begitu mendukung karena awan CB yang cukup padat yang berada di sekitar Selat Karimata, Selat Jawa, di Selat Karimata, di tempat di letak titik di mana diduga ada korban lainnya dan juga serpihan-serpihan tersebut. Ia merekomendasikan untuk dilakukan pada siang hari dan menjelang sore hari, di mana biasanya di wilayah ini bagian tersebut awan CB telah terurai dengan adanya angin dari barat dan juga dari timur dan juga letak dari matahari. Dan untuk itu namun ia tidak bisa memastikan karena memang cuaca di
sekitar Pangkalan Bun di Kalimantan Tengah ini memang dikenal dengan cuaca yang cukup stagnan, yaitu jika ia telah memasuki musim penghujan, maka cuaca akan terus mendung dengan banyaknya awan, banyaknya angin, sehingga memang sulit untuk dilakukan proses evakuasi. Namun ia terus bekerja sama dengan Basarnas untuk memberitahu di mana titik-titik aman untuk dilewati. Rudi. Baik, terima kasih Pramadika Samudra melaporkan langsung dari Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah.